Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Anida Hufia Wafda NIM 2021813. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penilaian tindakan kelas. Ya. eh, Baik, langsung saja. Bagian pertama dalam penelitian PTK itu yang perlu ada dalam proposal itu adalah judul penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan judul yakni penggunaan metode pembelajaran bernyanyi dan bermain dalam meningkatkan semangat belajar bahasa Arab di kelas 5 Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 56 Malang. Nah, kemudian aspek kedua yang perlu ada yaitu latar belakang masalah. Bahasa Arab merupakan cabang dari ilmu agama, sehingga pembelajaran bahasa Arab di madrasah mutlak diperlukan. Bahasa ini merupakan salah satu syariat agama yang seharusnya dimengerti oleh semua orang Islam, karena pedoman seorang Muslim adalah Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab sudah semestinya diajarkan madrasah dari jenjang dasar sampai tingkat atas. Pembelajaran bahasa Arab sebagai suatu sistem dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu sistem pembelajaran bahasa Arab yang bertujuan pada penguasaan bahasa sebagai ujaran secara langsung, serta sistem pembelajaran bahasa Arab yang bertujuan pada gramatika. Kedua sistem pembelajaran tersebut melibatkan komponen-komponen pembelajaran dalam pelaksanaannya. Salah satu komponen tersebut yaitu komponen metode pembelajaran. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, anak-anak di beberapa umur yang berbeda pada dasarnya senang mendengarkan, menyanyi, dan belajar dengan nyanyian atau lagu. Oleh karena itu, musik secara umum adalah bagian penting dari proses belajar mengajar bagi siswa kanak-kanak. Hampir seluruh bentuk nyanyian dari yang tradisional sampai dengan yang tren dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Suatu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa guru hendaknya dapat memilih atau menyeleksi atau menciptakan lagu yang bisa digunakan baik untuk menyanyi bersama maupun dalam bernyanyi sambil melakukan kegiatan. Nah, kemudian permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan bahasa tertentu dengan cara yang menggembirakan. Permainan bahasa termasuk sarana pengajaran baru dalam pengajaran bahasa Arab yang digunakan sebagai langkah pendekatan dalam pembelajarannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode permainan bahasa adalah cara memperoleh suatu keterampilan bahasa tertentu menggunakan sarana pengajaran yang menyenangkan. Nah, belajar itu adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, peningkatan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Sedangkan dalam proses belajar pasti memerlukan pengajaran. Pengajaran adalah suatu proses memasuki dunia siswa guna untuk mengubah persepsi dan perilaku siswa. Inti dari proses belajar mengajar di kelas adalah bagaimana sih para siswa bisa antusias, bersemangat, dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Bukan di mana kondisi seorang anak merasa terbebani dan menjadikan pelajaran itu suatu momok yang sangat menakutkan dan terlebih lagi sangat membosankan. Nah, disinilah peran seorang guru selain hanya menyampaikan materi, juga harus dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan bahagia. Nah, setiap pembelajaran sebaik mungkin seorang guru harus dapat menyajikannya dalam bentuk yang menarik. Banyak sekali mata pelajaran yang dianggap momok bagi siswa atau dianggap sulit atau membosankan, sehingga terkadang siswa itu sangat malas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Nah, salah satu pelajaran yang sangat momok atau dirasa sulit oleh banyak siswa itu adalah pelajaran bahasa Arab, karena memang bahasa Arab sendiri itu merupakan suatu pembelajaran bahasa asing yang tidak digunakan atau bahasanya itu tidak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang mungkin bahasa Arab itu kita gunakan itu dalam Al-Quran, hadis yang merupakan suatu sumber rujukan kita sehari-hari. Namun dalam kehidupan kita, dalam komunikasinya kita tidak menggunakan bahasa Arab, sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab di sini masih banyak yang merasa kesusahan dalam mempelajarinya.
Nah, menurut observasi yang penulis lakukan di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 56 Malang, para guru itu berupaya untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik melalui metode menyanyi dan bermain. Sehingga peserta didik tidak hanya belajar dan mendapatkan pengetahuan belajar bahasa Arab saja, namun mereka juga dapat bermain dan menyanyi bersama untuk meningkatkan semangat mereka dalam belajar bahasa Arab. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti kembali teori tersebut di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 56 Malang dengan mengambil judul Penggunaan Metode Pembelajaran Bernyanyi dan Bermain dalam Meningkatkan Semangat Belajar Bahasa Arab di Kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Kemudian aspek yang selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu identifikasi dan pembatasan masalah. Ada banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab itu kita bisa menggunakan metode ceramah, metode bermain, metode bernyanyi, metode istima, metode drill dan lain sebagainya. Nah, karena banyak sekali metode yang bisa digunakan, maka dari itu penulis karena luasnya bidang cakupan dan untuk mengingat keterbatasan dengan pikiran, waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti memfokuskan untuk batasan masalah dalam penelitian ini adalah metode penggunaan pembelajaran bahasa Arab melalui metode bernyanyi dan metode bermain saja dalam meningkatkan semangat bahasa Arab di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Kemudian selanjutnya, aspek yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih penggunaan metode pembelajaran bernyanyi untuk meningkatkan semangat belajar bahasa Arab di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang, serta bagaimana penggunaan metode pembelajaran bermain dalam meningkatkan semangat belajar bahasa Arab di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran bernyanyi dalam meningkatkan semangat belajar bahasa Arab di kelas 5 SD Al-Azhar 56 Malang. Yang kedua untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran bermain dalam meningkatkan semangat belajar bahasa Arab di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Kontribusi hasil penelitian. Hasil pengetahuan ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktek sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan terkait metode menyanyi dan metode bermain dalam meningkatkan minat atau semangat belajar bahasa didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam penerapan lebih lanjut bagi lembaga pihak terkait dalam masalah yang sama, yaitu penggunaan metode menyanyi dan metode bermain dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Nah, selanjutnya bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, bagi pengajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan metode pembelajaran yang digunakan yang dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pengetahuan serta menjalankan pengalaman yang berharga dalam bidang penelitian. Nah, selanjutnya aspek selanjutnya yaitu telaah hasil penelitian terdahulu. Kemudian juga ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Nah, untuk telaah hasil terdahulu dalam kajian ini penulis mendapatkan dua skripsi, menelaah dengan dua skripsi yang memiliki kesamaan di dalam penelitian yang kita lakukan. Yang pertama yaitu skripsi karya Feli Septiani tahun 2018
dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Purwokerto dengan judul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Hidayah Purwokerto Barat. Nah, dalam skripsinya ini itu menyatakan adanya persamaan, yakni membahas terkait penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam penggunaan metode ini yaitu sama-sama menimbulkan semangat dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Adapun perbedaannya terletak pada variabel proses ya dan juga variabel hasil serta objek penelitian. Pada skripsi ini variabel proses itu hanya membahas terkait metode bernyanyi, sedangkan pada penelitian ini juga membahas terkait metode bermain juga. Pada skripsi dari karya Feli Septiani tadi itu tidak mencantumkan terkait variabel hasil sehingga hanya menjelaskan terkait penerapan metode bernyanyi saja. Sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan terkait variabel hasil yakni guna untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik di dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan perbedaan terakhir terletak pada objek penelitian. Pada skripsi ini objek penelitian adalah siswi-siswi di kelas di MTS Al Hidayah Purwokerto Barat. Sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah seluruh siswa-siswi kelas 5 di SDI Al Azhar 56 Malang. Kemudian telah kedua yaitu kita mengambil dari skripsi karya Muhammad Lutfian Iskandar tahun 2017 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Purwokerto dengan judul Penerapan Metode Permainan Edukatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MI Ma'arif NU1 Pageraji. Nah, dalam penelitian ini menyatakan adanya persamaan, yakni membahas terkait penggunaan metode bermain dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam penggunaan metode ini sama-sama menggunakan jenis permainan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dengan menggunakan metode permainan edukatif, serta siswa lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran, serta pandangan siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab yang selama ini dianggap sulit menjadi mengasihkan. Nah, adapun perbedaannya yakni terletak pada variabel proses dan variabel hasil dan juga objek penelitian. Pada skripsi ini variabel proses hanya membahas terkait metode bermain saja, sedangkan pada penelitian ini juga membahas terkait metode bernyanyi. Nah, pada skripsi ini tidak mencantumkan terkait variabel hasil, sehingga hanya menjelaskan terkait metode terkait penerapan metode permainan edukatif saja. Sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan terkait variabel hasil guna meningkatkan semangat belajar peserta didik di dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan perbedaan terakhir terletak pada objek penelitian. Pada skripsi tadi objek penelitiannya itu yaitu siswa-siswi di MI Ma'arif NU1 Pageraji, sedangkan dalam penelitian ini objeknya itu adalah seluruh siswa-siswi kelas 5 di SDI Al Azhar 56 Malang. Aspek selanjutnya yaitu terkait landasan teori. Nah, dalam landasan teori di sini kita membahas banyak sekali ya materi-materi terkait variabel metode bernyanyi, metode bermain dan juga terkait kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran bernyanyi dan bermain. Kemudian ada juga sudah. Ya, yang pertama yaitu terkait mungkin bisa dibaca sendiri ya dari teman-teman, karena untuk kajian teori di sini itu merupakan pembahasan terkait variabel-variabel yang kita cantumkan dalam judul ya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwasanya kita membahas terkait metode bernyanyi, apa sih itu metode bernyanyi itu, kemudian juga metode bermain, apa sih metode bermain itu, kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode bermain dan bernyanyi lah. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, pada umumnya dalam pembelajaran bahasa Arab, apabila metode yang digunakan telah tepat dan dapat menarik minat dan semangat peserta didik, maka secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk mudah memahami materi bahasa Arab yang sedang mereka pelajari.
Berdasarkan landasan teori dan telah pustaka di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut. Jika metode menyanyi dan bermain digunakan dengan baik, maka semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab akan tinggi. Kemudian yang kedua, jika metode bernyanyi dan bermain digunakan dengan kurang baik, maka minat belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab akan rendah. Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa penerapan metode pembelajaran bermain dan bernyanyi pada pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik di kelas 5 SDI Al-Azhar 56 Malang. Metode penelitian dalam penelitian ini, metode penelitian yang kita gunakan itu adalah PTK. Yang pertama ada objek tindakan kelas. Objek tindakan kelas kita yaitu tertuju kepada siswa-siswi di SDI Al-Azhar Malang 56 kelas 5. Ya, kelas 5 seluruhnya di siswa-siswi SDI Al-Azhar Malang 56. Selanjutnya setting subjek penelitian tindakan kelas. Lokasi penelitian adalah di SD Al-Azhar Malang 56 di kelas 5 tahun pelajaran 2019-2020. Jumlah siswi 30 orang dengan jumlah siswa laki-laki 13 orang dan siswa perempuan 17. Dan subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. Kemudian selanjutnya variabel yang diamati yaitu variabel tentang proses metode pembelajaran bernyanyi dan bermain. Yang kedua yaitu variabel hasil semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanakan PTK per siklus. Nah, di sini kita ada siklus pertama. Dalam siklus pertama ini ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan kemudian ada refleksi. Ya, ada refleksi. Yang pertama dalam tahap perencanaan, yang pertama kegiatannya yaitu prosedurnya yaitu menyusun RPP terkait PTK yang akan dilakukan, kemudian menyiapkan lagu dan permainan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengukur semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan kelas. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama, guru mengajarkan sebuah lagu-lagu berbahasa Arab dan meminta kepada seluruh peserta didik untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi dalam hal ini guru pun juga harus selalu aktif dalam mengajari lirik-lirik dan juga lagu-lagu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik ini mudah untuk menerima dan juga menerapkan lagu-lagu yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan materi yang telah disajikan pada buku ajar. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode bermain sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Pada penelitian siklus 1, guru menyampaikan materi terkait mufradat pada bab A'dha'ul Jismi. Nah, pada pertemuan ini, guru menggunakan metode permainan tebak kata, menggunakan gambar-gambar terkait materi yang telah disampaikan. Guru membagi menjadi 5 kelompok dengan 6 anggota pada setiap kelompoknya. Kemudian guru akan membagi beberapa gambar untuk setiap kelompok. Pada setiap kelompok akan dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama akan membawa gambar tanpa melihat serta menebak mufradat yang sesuai dengan gambar yang dibawa. Sedangkan untuk tim kedua yang akan memberikan instruksi dan menjawab na'am, amla. Nah, pada jawaban yang diberikan oleh tim pertama, dengan metode permainan tebak kata ini, peserta didik dituntut aktif menghafalkan mufradat yang mereka pelajari dan secara tidak langsung akan membantu kekuatan ingatan menghafal mereka karena kegiatan mengingat mufradat tersebut akan berlangsung secara berulang-ulang.
Selanjutnya yaitu setelah permainan selesai, guru mengembalikan keadaan kelas seperti sedia kala, kemudian mereview kembali mufradat-mufradat yang telah mereka pelajari secara bersamaan. Dan yang terakhir, sebelum guru menutup pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk kembali menyanyikan lagu-lagu berbahasa Arab yang telah diajarkan. Selanjutnya dalam tahap pengamatan, pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah mengamati kegiatan-kegiatan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana sih keaktifan peserta didik dan semangat mereka di dalam belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode menyanyi dan bermain yang telah mereka lakukan. Nah, dalam pengamatan awal, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa 75% peserta didik lebih semangat dengan adanya metode menyanyi dan bermain di dalam pelajaran bahasa Arab. Dengan adanya lagu-lagu yang diajarkan oleh guru terkait mufradat-mufradat ataupun ungkapan berbahasa Arab, murid akan lebih mudah menghafal dan mengingat mufradat-mufradat berbahasa Arab. Di samping itu, mereka akan lebih bersemangat dengan mengawali pembelajaran dengan bernyanyi serta belajar dengan bermain. Dengan menggunakan metode permainan akan menjadi kelas lebih hidup sehingga menjadikan peserta didik lebih semangat di dalam belajar. Jadi mereka merasa terhibur, tidak jenuh dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Untuk mengetahui secara mendalam penyebab dan jalan keluar guna meningkatkan semangat belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 5, maka ada beberapa faktor atau variabel yang perlu direfleksi. Yang pertama yaitu faktor siswa, yaitu dengan melihat semangat peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu faktor guru, yaitu dengan mengevaluasi cara guru merencanakan, menerapkan metode pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran di atas. Nah, dengan adanya tolak ukur keberhasilan tindakan kelas, maka akan membuat keputusan apakah diperlukan siklus 2 atau tidak. Ya, jadi dalam hal ini kita cukup menggunakan siklus 1 saja, dan ketika nanti dievaluasi apakah membutuhkan siklus 2, 3 dan selanjutnya, maka akan perputaran kembali mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian pengamatan dan juga refleksi. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian proposal dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita bahas dalam forum diskusi. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.